Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Project di sini. Selamat datang di Project Interview. Oke. Kali ini Project interviewnya bersama senior Project, guru Project ya. Oh ya, ini kita bisa cerita tuh yang dulu dulu kita ketemu itu kocak banget ya. Gimoy pagi-pagi. Ini kenalin ada Linda Lee ya. Gue sih kenalnya dulu Vibo Princess. Nah, coba kita tanya nih ya. Si Linda nih sekarang kalau ditanya orang pengennya dikenal apa sih? Apa Pengennya mak-mak trader atau apalah? Kalau Cilinda biasanya gimana? ya biasa sih orang kenalnya ya pasti trader, terus analis teknikal, Mm-mm. pelari, Asik. terus CFTI, Oh iya benar. Wanita pertama CFTI ya? wanita pertama dan masih satu-satunya di Indonesia yang punya Widih. CFTI. Gelar Mantap. gelar Teknikal ya. apa analisa teknikal internasional kayak gitu. Pertama dan masih Masih satu-satunya. Karena dia satu-satunya. dua level ya. Yang level satu kayaknya banyak ya cewek ya? Banyak ada beberapa yang lulus tapi terus Yang level 2-nya. belum ya Agak masuk angin tuh. agak agak masuk angin. Gue juga nggak langsung lulus level 2-nya Benar, benar, benar. karena level 2-nya gagal kan pas nyoba pertama, terus patah hati kan, Mm-mm. kapok bayar yang mana lumayan gitu kan, terus ya udah lanjut nyoba lagi gitu. Susah Nah, sih. pastilah. Soalnya internasional, bahasa Inggris gimana? Itu salah satunya kenapa Project gak mau ambil. Nggak Belum bisa belum bahasa belum Inggris. belum belum Belum. belum Belum. Suatu saat mungkin lah. ya iya iya. Ya, karena keren banget lah. Itu salah satu title yang sangat-sangat apa ya? Kayaknya bergengsi ya. Ya. Cukup bergengsi, paling bergengsi lah. Di Indonesia masih bergengsi lah ya. Soalnya itu kayak kita gelar S1. Ketika Mm-mm. lo dapet ya seumur hidup. Oh Itu benar, nempel di lo, benar. nggak perlu nanti berapa tahun sekali diperbaharui Oh dia lagi. nggak. Tapi ada nggak perkumpulan si FDI? Ada, Oh, ada. ada tiap tahun kan ada kayak Iya, iya, conference-nya iya, di iya. negara mana negara Yang mana. IFTA ya. Ya, yang Hmm. IFTA itu IFTA conference gitu. Nah, ini seorang trader nih, pengen tahu dulu tuh awal masuk ke pasar modal kayak gimana sih? Sesimpel, karena kan kalau kalau kita tanya investor kekinian kan, wah iseng, wah pengen ikut-ikutan, wah nggak ada kerjaan. Nah, kalau Cilinda dulu tuh awal karir pasar, bukan karir ya, kenal dulu deh, itu Nah, karena apa? karena disuruh sama suami. Iseng banget, Iya, iseng banget. Disuruh suami. iya. Habis sebenarnya sebelum di saham, gue tuh di forex dulu. Nah, Nah, ya seperti kebanyakan cerita yang di forex kan duitnya iya. habis. Itulah kenapa kita berdua penyandang GERD, GERD ya. Sakitnya sama. Makhluk-makhluk trader forex. Ya. Terus Berarti habis pertama kenal tuh forex dulu. forex dulu, laki gue dulu Dia gitu. dia 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 kalau dulu. dia taunya dari mana? Apa emang Nggak tahu, ekonomi apa dia? dia duluan. Pokoknya dia tuh emang dari merit dia emang seneng dengan investasi lah. Iya. Dari pertama. Nah, dia duluan sampai akhirnya kita sama-sama tergiur dengan rayuan impian manis dari broker forex gitu kan. Wah, gampang cari duit mau kaya Dulu gampang. tergiurnya orang kalau sekarang kan mungkin dari media ya. Kalau Kalau dulu dulu ada nggak orang, orang ke orang. orang nyamperin gitu, Iya, Ci apa kabar? bukan gue laki Jadi gue. begini ngelus-ngelus paha kan, jadi begini. Ci. Gampang cari duit mah tinggal pencet-pencet aja juga dapat duit gitu. Mm. Terus kita datang ke kantornya, kantornya Ya bagus mewah ya, megah. ya, ya. Ya gampang diajarin gini-gini, diajarin analisa teknikal cuman berapa jam gitu. Terus malam langsung Nyoba, langsung nyoba dengan impian, oh abis ini kaya nih gua gitu. 2 jam kemudian margin call. waduh, Terus oh nggak waduh, apa-apa kata brokernya, nanti tinggal top up top lagi. up lagi. Iya ikutin si Dulu minimum top upnya berapa? Gede nggak? lupa. Ya dulu pertama masuk sih sekitar 10. ya segituan. Waduh. Top up lagi, ya udah tahu pasti ceritanya hilang lagi gitu. Sampai akhirnya gue buang semua tuh makalah dari itu broker, apaan nih support Delcon resisten. langsung Delcon. Apaan nih sosok ngajarin? Iya, buang, gue benci Tahun banget. berapa tuh dulu? Kenal Forex? Kayaknya anak gue lahir 2004 2006 kali ya.
Sebelum market 2006, 2007. crash. Ya, Heeh. terus udah gua nggak mau kenalan gitu-gituan lagi. Terus udah berapa tahun kemudian mulai tuh Mm. ada temen yang saham juga. Terus gua bilang, apa nih sama lagi nih kayak kemarin Ya, nih. Nah, gua tanya-tanya. mirip-mirip. Ya, tanya-tanya. Gue lupa Jack 2006 pada pokoknya anak gue masih kecil masih bisa gue Sebelum market angkat-angkat crash deh. lah ya. Ya deh. Udah habis. Nah, anak diangkat pakai Masih galon ya. masih bisa digigit anak yang pertama loh. Sekarang udah lebih tinggi dari Iya, dia. udah gede dia. Udah habis itu gue laki gue bilang ini ya, kalau gue udah nggak bisa nih belajar, kalau lo otaknya masih sanggup, lo deh yang belajar. Gue lagi ngurus anak suruh belajar, tapi ngomong terus kan pusing ya pala gue. Iya. Ya udah itu ceritanya Itu kenapa emang masuk. suami Cilinda iseng ya, waktu itu juga pernah minta bikinin project rig mining. Wah, emang idenya lucu. Ya kayak gitu Iya. Emang unik ya. Ya, Emang emang unik. gitu. Yang jadi korban istri. Kunci pertemuan istrinya. Ya, lo maju gitu, lo pasti bisa. Heeh. Ya Terus kalau udah. kalau sampai ke sertifikasi itu emang pengen belajar aja atau kayak gimana sih? Maksudnya Iya. kan ya kalau kalau kayak project kan emang dari awal tuh karena nggak ada apa ya, nggak ada masa depan. Oh, lo. Jadi gitu sih. Gue tuh awal masuk pasar modal tuh emang pengen niatnya punya karir pasar modal gitu loh. Bukan karena iseng-iseng. Ada kan orang kan iseng pengen investasi, sok duit banyak. Project kan dulu masih mahasiswa kan. Jadi emang pengennya langsung berkarir, karena kan yang namanya berkarir kan ya kita harus punya sertifikasi, lisensi dan segala macem. Iya, Nah kalau Cilinda kan di awal kan iseng ya, sesimpel investor kan. disuruh dicemplungin, corokin. Nah itu kenapa sampai ke gue pengen sertifikasi Oh. nih dan segala macem. Ya kan pernah hilang duit dong Ya. gitu. Terus gue kayaknya nggak mau nih hilang duit lagi, jadi mulai Ya, belajar, nah. ikut apa dulu tuh nggak ada ya grup-grup di Telegram online ya, tuh nggak ada. ya. Jadi kalau mau ketemu orang mesti ikut kayak gathering offline. Nah itu rajin ikut. Tapi sampai di satu titik penasaran, ada yang keingin tahuan gue tuh nggak terjawab. Jadi gue kepengen tahu ini intinya sih di mana sih gitu. Ya. Jadi Finishnya mana sih gitu ya? ya maksudnya secara kan orang kita kalau belajar sama orang, oke lu ya mana source-nya mana Ya, gitu. sesimpel ada campur tangan pengalaman ya, nggak semua textbook ya. Betul, Ya. source-nya di mana gitu. Akhirnya waktu itu kan sama lagi sering belajar sama Arya lah gitu ya. Ya udah terus ada nih mau nggak kita sertifikasi gitu. Ngomong-ngomong karena gue sukanya teknikal jadi gue ambil sertifikasinya teknikal gitu ya. CFP itu. Fundamental ada ketertarikan nggak? Apa Saat itu belum, sekarang ada. karena kan kalau project kenapa lebih prefer suka teknikal? Karena kuliah ekonomi. Jadi kayak kalau mau belajar fundamental, lah. Kayak bukannya AEL udah ngerti ya, cuman pusing. Gue juga kuliahnya ekonomi, tapi ilmunya udah gue balikin semua. Ilmunya malah ilmu jorokan soalnya, bukan ilmu kampus. Udah lupa semuanya. Iya sih. Udah cuman ingetnya, ya itu hukum ekonomi aja, udah itu aja. Iya. Selebih-lebihnya gue udah lupa. Iya, makanya kan kalau project kan kenapa nggak terlalu suka fundamental tuh karena kayak di kampus yang ngebosenin sampai nggak tamat. Terus belajar saham dari fundamental kayak nggak gimana gitu. Walaupun sekarang baru nyadar ya. Fundamental penting juga ya. Waduh, masalah gini, balik lagi karena project mimpinya itu berkarir ya. Ternyata dari kita belajar fundamental itu sih bukan cuman untuk analisa kepakainya. Ya ketika teman-teman berkarir, ya, siapa tahu mau bantuin orang mau IPO misalkan ya, atau misalkan ya sesimpel kita bikin research report dan segala macam, fundamental sangat penting karena itu salah satu, bukan semua ya, salah satu alasan penting ya harga tuh ada supply demand gitu loh. Walaupun nggak cuman karena fundamental ya, cuman ya itulah. Ada isinya lah Iya. kira-kiranya. Gitu. Terus kalau dari market sekarang nih, Cilinda ada keresahan nggak sih? Karena kan kalau sekarang kan kalau dari sisi regulator kan lagi aktif-aktifnya nih, lagi aktif-aktifnya. Regulator lagi aktif-aktifnya, terus market juga lagi fluktuasinya, apalagi global. Nah, kalau Cilinda sendiri ada keresahan nggak sih dari market? Ya resah
berujung pasrah. Terus mau gimana ya? Gimana? Kita kalau gue mikirnya gini, oke resah, ya trader ini, tapi ujung-ujungnya kan kita harus ikutin kan apa Ya. yang dicanangkan di sana gitu. Tinggal gimana adaptasi, mau nggak mau, karena kalau nggak adaptasi metok. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya adaptasi kayak ada FCA. Ya udah kalau lu nggak sanggup kena kayak gitu ya lu jangan main ya. Jangan invest di saham-saham yang Jangan sentuh yang ada Ya. tatonya, kira-kira gitu kan. benar. Jadi gue mikir ya udah kita nggak bisa ngubah yang di sana. Ya udah kita beradaptasi aja. Benar. Gitu. Ya, yang bisa kita kontrol itulah yang kita jalanin kan. Iya. Ya, salah satunya adalah resiko. Iya, gitu sih. Ya, di market yang bisa kita kontrol cuma resiko, ya udahlah. Duit kita doang yang bisa kita kontrol. Bener. Gitu. Mau nggak mau. Nah, balik lagi ke belajar. Cilina punya nggak guru yang paling berkesan? Karena ini salah satu pengalaman project. Dulu kan yang waktu mahasiswa belajar saham tuh kan mahal banget ya, nggak kayak sekarang ya ada online segala macem. Trik project belajar itu adalah nebeng senior kalau lagi nongkrong. Salah satunya ini. Oh, dulu lu masih gondrong. Masih gondrong, masih kurus. Ya, jadi makanya project agak berkesan sama Cilinda, itu salah satu mentor project juga ya. Dulu kan belajar mahal banget men. Jadi project mensiasati ya. Mereka lagi nongkrong di mana, project ngintilin. Salah satunya, gue lagi pengen dinner lagi. Lunch. Breakfast. Breakfast di pagi. Moi. Project waktu itu masih tinggal di Depok. Sentul. 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 Breakfast dong di Moi. Gila itu sebelum subuh berangkat. Demi belajar saham. Oh, tampilan nggak kayak gini ya, masih Iya. gondrong kurus. Ini Gondrong, makanya kurus. udah breakout 3 kali cycle Fibonacci nih. Udah bukan ini lagi ya, bukan extension lagi ya. Udah inilah Udah akselerasi. projection, iya, udah jauh banget ya. Ada nggak kalau Cilinda, ada nggak mentor yang bikin Cilinda tuh apa ya, berkesan gitu? Ada yang pertama tuh almarhum Aditya Matadewa. Dari dia itu pertama kali kenal Fibonacci. Sampai sekarang love with Fibonacci ya. Udah itu pegangan Buku selalu. Fibonacci ada berapa Cilinda? Buku Fibonacci-nya aja 2. Sampai bikin 2 buku Fibonacci ya, saking Betul. sukanya ya. Iya, itu pertama Pak Aditya Matadewa. Kedua ada sih almarhum juga. Wah, udah senior, kenalnya senior ya. Iya, sayang ya. Ilmunya simple tapi ternyata tidak sesimpel itu. Ya, Pak Isfandi. Oh, itu ya, itu salah satu orang yang untouchable. Gue pengen nongkrong sama dia. Kebalikan sama Adit. Kalau Adit tuh so warm gini ya. Iya, Kalau Pak Is tuh, ya kalau ngomong agak iya benar. agak Iya, satu yang gue berkesan dari beliau tuh, dia tuh tipikal ngajarnya tuh challenge, iya ya kan? Iya. gitu. Gue waktu itu nongkrong sama beliau tuh sama Om Yuza kalau nggak salah. Ya, Gue nongkrong, ini langsung ditanya dong, lu tuh gimana gini? Wah, gila. ilmunya itu kiranya simpel tapi enggak dalam gitu. Nah, itu yang ya salah satu sebenarnya andalan gue juga sih nganalisa. Nggak, garis tuh nggak segampang garis-garis doang. Ada banyak kaidahnya di situ. Benar. Terus berikutnya lagi Arya. Wah, itu juga ya Udah, keren. itu masih ada sekarang. Masih ada. Masih seger, masih ganteng. Oh, ganteng banget. Masih ganteng. Iya, itu sih Ya, buat gua mereka bertiga. sangat berkesan ya. Gitu. Ya, kalau Cita sama Cilin tuh kocak banget. Bela-belain. Ya, mau gimana kan, ya namanya dulu kan. Ya itu trik project ya. Kan kalau kita nanya to the point kan nggak enak ya. Jadi project tuh nanya tipis-tipis. Nggak langsung, Ci ajarin Ci ini. Oh, apanya Susah. tipis? Datang pagi-pagi bawa laptop. Orang lagi breakfast dia bawa laptop. Ci kalau begini bagaimana Ci? Iya ya. Iya. Ingat banget. Niat banget pagi-pagi udah bawa laptop. Oh gimana? Iya, kocak banget ya. Kalau Iya. diinget ya. Nah, ada satu nih Ci yang gua agak setuju tapi mungkin harus dikawal ya. Salah satunya kebijakan baru yang terkait influencer. Tahu nggak isunya? Influencer harus bukan sertifikasi ya. Di influencer tuh diatur Sama bursa.
Oh ya, Mm-mm. oh Menurut Cilinda gimana? Maksudnya ada tanggapan nggak? Karena kan memang di satu sisi berkat influencer informasi itu tersebar dengan ya, cukup masif. Tapi di sisi lain memang kan ada resiko yang timbul juga kan. Banyak yang ya banyak yang justru jadi dipom-pom dan segala macam. ya. Menurut Cilinda gimana tanggapannya? Kalau kalau Setuju nggak memang influencer di regulasi? Nah, itu. diregulasi, kalau memang tujuannya untuk melindungi para pelaku pasar, untuk melindungi newbie, kenapa nggak setuju? Nah, Kalau kalau gua, jadi sebenarnya ketika kita influence orang, kita kan kepengennya influence-nya yang baik, yang benar. membawa kebaikan untuk orang itu, Mm-mm. bukan membawa kecelakaan untuk orang itu. Benar. Ya gitu. Kalau misalnya regulasi dari bursa itu memang untuk melindungi, untuk membawa kebaikan, terus kitanya diatur, eh, tentu gue nggak keberatan Nggak masalah ya. itu. Tapi kalau misalnya regulasinya nggak masuk akal ya tentu why gitu kan. Nah, Kalau gue sih gitu. Ya nggak apa-apa. Bukan artinya eh, kayak sekarang yang baru ada influencer 71M. mm-mm. Itu kan kalau misal ada regulasinya, diberikan pengetahuan bahwa kalau mau kelola dana lo harus punya license lah gini 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 gini, terus harus eh, masyarakat juga dikasih tahu jangan mudah-mudah untuk percaya sama Nah, influencer, harus cek. Kan ujungnya kan sebenarnya untuk melindungi dia. benar, Ya benar, benar. setuju-setuju aja sih kalau I- eh, gua. bakal bagus sih sebenarnya memang ya. Iya, Benar, benar. Ya kan setuju sih. peraturan kan sebenarnya dibuat untuk bukan untuk dilanggar. Peraturan dibuat untuk kebaikan bersama kan, intinya Benar, kan begitu sih. Kalau benar. gua sih oke-oke aja sih gitu. Nah, ini pertanyaan yang baru Project dapat kemarin ya. Ah, Kalau dibilang saham ini balik ke ini deh. Saham 10 tahun lagi dari sektor Cilinda ngelihatnya apa? Ada nggak? Misalkan ya sesimpel kayak newbie nanya, Ci, gue pengen beli saham yang 10 tahun lagi at least nggak turun, di 10 tahun ke depan gue senyum-senyum. Ada nggak spesifik sektor atau saham atau apa? Kalau Project pribadi sih, Project agak sedikit percaya sama sektor teknologi, walaupun sekarang masih kurang oke ya. Cuman karena sesimpel alasan kalau di US itu kan yang ngedrive kan bukan bank lagi sih hmm, sebenarnya. hmm. Jadi udah sektor teknologi dan segala macam. Cuman ya eh untuk aman ya masih bank. Nah, kalau Cilinda ada nggak preferensi investasi Cilinda? 10 tahun ya kita bicaranya ya. 10 tahun. Ya kalau gua pribadi sih mikirnya sama aja, gampang juga. 10 tahun lagi orang-orang masih butuh duit nggak? Hmm. 10 tahun lagi orang-orang naruh duitnya di mana? Nah, Ya udah. Orang 10 tahun lagi masih butuh duit. Sektor apa? Sektor keuangan, ya udah, gitu aja. masih Masih finance sih masih kalau finance ya. kalau gua gitu. Sesimpel orang masih butuh duit, orang Benar. masih butuh simpan duit, ya udah itu aja. Udah hidup udah susah, mikirnya jangan susah-susah. Nah, satu deh, Cilinda kan juga mentor lah ya. Ya, Cilinda punya nggak satu poin yang selalu Cilinda mention dengan murid Cilinda lah? Maksudnya kayak ya karena kan bukan jurus ya, kayak petuah lah. Petuah apa yang selalu Cilinda mention di setiap di apapun metode yang Cilinda ajarin? Ada nggak petuah khusus yang Cilinda punya petuah gitu? tua. Kalau biasanya sih gini, gua tuh punya mimpi kalau gue ngajarin orang, orang itu bisa mandiri, nggak tergantung sama gua. Oke. Karena kalau dia masih tergantung sama orang lain, selamanya dia nggak timbul kepercayaan diri. Padahal ketika kita di market, kita harus mandiri kan, harus Nah, percaya diri. Jadi yang nah, gue selalu bilang uh, harus mandiri. Jadi gue membimbing orang untuk oke, mandiri ya, jangan jangan kalau mau beli nanya gue ini cut loss, nanya gue enggak dong. Sekali-sekali ya, tapi lo harus mandiri. Terus yang kedua, jangan jangan patah semangat. jangan patah semangat. Nah, itu buat investor kripto. Kok kripto sih? Kemarin lagi
lagi boom-boomnya semua semangat kan. Pas lagi turun kan ngilang kan. Kan udah dibilang ada double top. Iya, Iya. iya. Sebenarnya kalau dianalisa ya kelihatan dasar yang Kelihatan. greedy-greedy aja kadang. Iya, kayak waktu itu ya, waktu double top trading. Gue udah lihat, gue udah cukup karena mungkin ya udah sering ngeliat gitu ya. Ya. Dan waktu itu gue bilang kalau gue sih keluar, tapi jangan pada ngikutin gue, harus punya inian sendiri gitu. On trading plan ya. Harus punya reason sendiri, apa sendiri, gue bilang gitu. Tapi ada yang dia enggak lah Ci, pokoknya saya ngikut Cici aja. Oh ya udah, ya udah gitu. Ya udah. Kan karena biar gimana, gue kan bisa aja salah atau bisa aja time frame gue sama time frame dia kan beda gitu. Jadi kalau gue mengambil tindakan sesuai dengan udah plannya gue gitu. Tapi ya ternyata kan double top ya gitu, dan sudah konfirmasi. Jadi ya gitu sih. Benar. Pengennya orang mandiri gitu. Itu sih. Nah, ini juga satu keresahan Project pribadi ya. Project tuh ngerasa banyak orang tuh melihat market kita dari sisi pesimis. Setuju nggak? Karena ya Project ngeliat ya dari sisi regulator ngeluarin ini yang diambil negatifnya selalu. Karena gue nge-compare ke ya nggak sebut influencer sih, tapi siapapun itu kalau ngomongin pasar modal tuh selalu ngeliatnya dari sisi negatif dan segala macam. Sedangkan kalau Project lihat orang-orang yang di kripto, dia lagi terjun payung, gue tetap beli, gue tetap oke. Ini dan segala macam. Sedangkan kayak semangatnya keren ya. Iya. Nah, maksud gue keresahan rasional. Nah, iya sih. Maksud gue keresahan Project tuh kenapa investor kita tuh tidak melihat dari sisi positif gitu loh, kayak BRI turun. BRI itu, ini mau crash, mau apa segala macam. Selalu yang dilihat negatifnya, karena kan padahal yang namanya investasi ya, lu jangan ngelihat current price dong. Betul. Kecuali trading ya. Kalau trading ya kita melihat momentum, waktu, current price dan segala macam. Kalau invest dari turun dia beli lah gitu. Betul. Cilina ngerasain nggak keresahan yang orang tuh kenapa ya negatif thinking lu ke market? Mungkin bawaannya manusia kali gitu ya, Jack. Gini deh, kalau gue bikin konten yang negatif tuh rame yang like. Tapi kalau gue bikin konten yang positif, ini orang kurang ramai. Jadi dari situ sudah bisa kelihatan kayaknya kalau yang negatif tuh lebih rame gitu. Padahal yang kita butuhin kan positif ya. Bener. Karena ya tadi ya, karena Bro sih ngeliat ya, banyak orang bilang kalau market kita sepi tuh karena pindah ke kripto lah, karena memang apa dan segala macam. Menurut Project sih sesimpel karena memang banyak yang ketakutan yang disebarin gitu loh. Betul, fear. Ngeliat inilah apa dan segala macam. Padahal sebenarnya ya market tuh pada dasarnya memang sulit untuk ditebak gitu kan. Apalagi jangka pendek ya. Semakin kecil time frame yang lu lihat ya semakin false-nya semakin tinggi kan pada dasarnya. Nah itu yang Project kayak aduh. Mungkin perlu paradigma kali. Sebenarnya ya, emang kalau misalnya dulu juga waktu gue baru pertama terjun di market kan ya kayak gini dah, lu kenalan sama orang kan kita nggak ngerti ini orang seperti apa, butuh waktu kan untuk bisa kenal ini orang baik apa enggak sih, tabiatnya kayak gimana sama kayak kita kenalan sama market. Tapi untuk bisa membangun hubungan kan harus berprasangka baik. Bener ya? Bener. Gitu. Walaupun mungkin dia ada berprasangka buruknya, ada maksud buruknya, tapi at least kita harus berprasangka baik dulu. Nah, gimana sih kita mau dapet cuan nih dari market kalau kita nggak kita nyalahin dia, kita negatif sama dia, padahal sebenarnya kita harus mengerti dia nih. Si market gitu. Nah, market ini guru yang baik menurut gue. Jadi dia ini guru yang baik, cuman emang lo kudu ngerti dia. Dia kalau lagi siklus kayak cewek, tiap bulan ada siklus kita aja. Kita aja ngitungin. Oh, tiap tanggal segini gini nih. Kalau lagi gini kayak gini nih. Market juga kayak tanggal sini jangan disentuh, men. Galak, nyakar. Nah, jadi gue pikir sih kayaknya harusnya gitu sih. Kalau lu selamanya negatif, lu nggak dapet apa-apa. Karena gitu ya yang ngerti berpikir negatif, sedangkan yang nggak ngerti malah jadi takut.
menurut Project, sehingga ya yang lama nahan, yang baru nggak mau nyoba Iya, gitu. Sedangkan yang sebelah nih, yang nggak punya landasan, nggak punya iya. apa, orang kan, oh iya, gue tuh tetap beli, gue punya ini. Euforia, euforia, euforia. Nah itu keresahannya. Ya sayang banget sih kalau market kita tuh diisi dengan orang-orang yang nggak fun gitu. Padahal kan Iya, harusnya investasi tuh kita tuh punya harapan besar di betul, depan sana kan harusnya kan. betul, betul, betul. Cuman harapan itu kadang di blok sama orang-orang, ya mungkin salah satunya Brojek juga pernah sih. eh tapi lebih ke wanti-wanti sih, dalam artian ya, ya karena kita trading kan ada momentumnya ya, mungkin hold dulu, santai dulu dan segala macem, tapi nggak serta merta oh market bakal jelek dan segala macem. Ya, sekali lagi POV sih. Nah, POV lu gimana? Lu punya confidence gimana? Makanya butuh apa ya? Ngalamin, Jack. iya sih. Emang di market nggak selamanya ada cerita indah. Ya gue juga cerita sedihnya mah banyak. Tapi gimana kita mau bangun, mau ngeberesin diri sebenarnya sih. Mm-mm. Waktu rugi, waktu ngalamin loss, kita pasti punya andil di situ. Nah gimana eh, kita introspeksi diri. Emang ini si market ya kenapa? Misalnya lu rugi ya kenapa? Dari pemilihan sahamnya kah? Atau lu nggak punya nggak punya tools kan bisa gitu. Jadi Nah, kayaknya memang harus banyak waktu untuk ya ngeberesin ya, POV. PDKT lah. Iyalah, ya sama cewek aja PDKT, misal sama market nggak buat cari duit. Buat cari duit lagi. Kalau ada nggak tips buat investor newbie atau yang nggak kenal Oh, market, ada nggak tips-tips kayak ya tips simple lah, at least apa gitu? oh, Nah, kalau newbie gue selalu bilang kalau bisa jangan trading, investasi dulu setuju, gitu. Terus setuju. pilihan sahamnya jangan yang macam-macam. Yang tadi sektornya Benar. udah gue sebut aja. Terus pilihnya yang eh, Nah, yang yang eh, pemimpin di pasarnya gitu. nah, Terus pakai uang dingin. Udah yang nah, paling penting jangan pengen cepet-cepet kaya karena itulah di situ gigitan pertamanya untuk lo apa ya untuk hilang duit. Greed itu adalah awal kejatuhan kita sendiri sih nah. sebenarnya itu. Ya, benar banget. Karena eh kadang kadang gimana ya? Project tuh salah satu keresahan Project tentang FCA ya. Itu resah banget Project. Project tuh ngerasa banyak orang ngeluh sama FCA itu, menurut Project sih nggak rasional. Karena saham FCA itu namanya aja papan pemantauan khusus. Khusus red flag. Nah, bursa aja udah ngasih red flag. Sedangkan lu, Kenapa lu pacaran sama yang red flag? Berarti lu cari gara-gara. nah, Lu cari susah sendiri. Maaf ya. bukannya nggak, cuman memang mekanisme yang dilakukan di itu Iya, memang betul. agak Iya, something lah. iya. Kita bertransaksi di kamar gelap, kita nggak tahu musuh, Ya. nggak tahu lawan dan segala macam. Karena kan pada dasarnya analisa ada dua, fundamental, teknikal. Fundamentalnya red flag, teknikalnya kita nggak bisa ngeraba kan, karena nggak ada Nah, bid offer, itu sih oke lah. Cuman kalau ya bro sih ngerasa agak lebay. ya sesimpel ini udah tahu nih cowok red flag atau cewek red flag. Kan tinggal pilihan lu. Kalau lu Bener, pilih berarti lu pengen cari adrenalin dan cari bener, susah sendiri. bener, Ya kalau kayak tipe gue, ya udah lo udah tau red flag, ya udah yang lain aja deh yang bener. memberikan damai di hati kan gitu. Setuju. Kan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Ya pilihlah. Nah, Itu sih. kadang pembelaan orang, ya kan kita nggak tahu dan segala macam. Ya, Kan dikasih tahu kan, tatonya. nah itu maksud gua, mentor mana yang ngajarin beli saham mepet gocap? Siapa coba ya? Serius. Iya enggak, maksudnya kan eh, semua orang kan pasti ngajarin hal yang cari yang liquid ya kan. Kayak Project aja tuh pertama kali belajar saham itu dulu ada namanya kontan, eh, virtual trading dari Kontan. Ada web Kontan, itu ada virtual trading. Di situ kita bisa bertransaksi pakai modal 300 juta, bisa trading-tradingan Oh, hanya di LQ45. Nah, oh ya ya ya. jadi untungnya Project masuk pasar modal itu
belajarnya tuh pakai LQ45 gitu loh. Hmm. Untungnya nggak tiba-tiba langsung beli saham. Third liner, Iya, saham kalau bro sih bilangnya lapis legit. Lapis legit kan kolesterol. gula semua, udah segala macem kan. Gitu ya. Ya itu sih menurut Project sih harusnya sih nggak ada mentor yang ngajarin beli saham dengan red flag. Ya, Jadi ya ketika lu ngeluh ya sebenarnya kesalahan dari sendiri sih. sebenarnya kan ketika orang ngomong itu kan kita bisa tahu, bisa menilai menilai orang itu sendiri kan kira-kira Iya. begitu. Agak lebay cuman di sisi lain ada benernya cuman ya lucu sih Ya dinamika tinggal market. tinggal uh, apa ya? Adaptasi lah kalau gua udah Benar, gitu aja. benar. Project juga kita juga ya bener kayak kata Cilinda tadi kan, market tuh guru terbaik kita, men. Kita sejauh apapun kita belajar, kena 2020 tetap masuk angin. Out of nowhere kita tuh ya by teori lah. Wow, crash tuh per 10 tahun 2008 98 2008 katanya 2018. Di 2018 bilangnya dulu tuh banyak isunya bilang ini perang dagang. Nggak taunya karena sakit, men. Siapa coba nyangka? Oke. Iya, dulu kan sempet kan ada virus di Ya 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 ya. Cina, cuman nggak sampai Indo. Burung, flu Oh, burung, no, 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 bukan. Yang babi itu. SARS, SARS. Oh, SARS. Iya kan? Iya iya iya. SARS kan sempet tuh heboh, cuman nggak ke Indo kan. Berarti ya sesimpel kita masih bisa bilang kayaknya nggak mungkin ke Indo. Ternyata ke Indo, ternyata market terdampak. Jadi sebenarnya Hmm. mau nggak mau di market tuh kita bakal belajar terus. Betul. Belajar terus, asli. Kita nggak tahu tiba-tiba ya by teori kan, oh ada kurva obligasi yang ini kemarin terjadi nggak crash Amerika. Iya kan? Nah itu mau nggak mau men asli. Kita tuh harus belajar terus gitu loh. Jadi jangan jangan puas terus jangan kebanyakan ngeluh lah ya. Ya, Di bercandanya ya makanya nih Project akrab sama Cilinda kita kalau ketemu bukan ngomongin market, bercanda. sama gosip. Ada aja digosipin ya. Ya, kan hidup butuh cerita-cerita bukan Benar. Butuh refreshing. refreshing. Bahas market nggak beres-beres asli. Ada pesan terakhir nggak sih buat teman-teman sahamologi? Tetap semangat. Market mau kayak apapun dinikmatin aja. Kalau dia lagi turun ya udah waktunya berarti untuk melakukan hal yang lain, untuk belajar, upgrade diri, untuk apa ya? Cari tahu kapan nih tanda-tanda dia mulai balik arah. Sebenarnya kita yang perlu harus banyak belajar dan berubah. Market itu nggak pernah salah, dia adalah guru yang terbaik. Jadi tetap semangat, uh, selalu pakai kacamata yang positif. Iya, benar tuh, benar banget. Kadang Project juga sering bilang kalian tuh berinvestasi cari cuan ya, bukan cari kerjaan baru. Karena kadang orang tuh dia udah kerja, masuk pasar modal malah nyari masalah baru. Iya kan, maksudnya kayak Betul betul. yang tadinya dia udah hektik kerjaan, masuk pasar modal malah hektik lagi. Ya jangan ya. Ya. Jadi masuk pasar modal tuh carinya cuan ya, jangan cari problem baru. Jangan sampai GERD. Penyandang GERD, sok-sokan ngomongin GERD. Kan GERD dari dulu. Oh iya, ya udah. Dari dulu, dari yang forex. Kesalahan zaman dulu gitu. Benar. Sekarang harus di-maintain. Harus lebih apa? Zen. Yeah. Lebih wise. Lebih wise. Makanya pemilihan sahamnya, pemilihan time frame-nya harus apa ya disesuaikan dengan kondisi lambung. Benar. Disesuaikan sama kondisi dompet juga ya. Terkadang apa yang dilihat di luar sana nggak bisa 100% kopi. Kayak Cilinda juga Project nggak 100% ilmu Cilinda Project kopi karena activity pengalaman orang sama pengalaman kita tuh beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa 100% copy paste. Style-nya juga beda. Benar. MM-nya juga beda. Risk profile-nya juga beda. Benar. Napasnya beda. Bener banget. Gitu. Yang satu pelari, yang satu ya gamer. Beda. Kita lari 10 kilo udah ngap, dia kemarin maraton berapa sih? Sempat FM ya? Udah terjauh sih 60. Tuh, bayangin ya kalau disuruh niup balon tuh balonnya udah napas udah gila. Ya, tapi kan itu harus latihannya. Iya. Gitu. Latihannya sih mulainya bareng ya.
Mulainya bareng ya waktu itu ya. Iya, Cuman bareng, cuman rame-rame. gua udah finish. Udah makan duluan, Cilinda wah, Masih progres ya masih terus. 2000 berapa sih waktu itu mulai kita? 2009. 19. Eh, 2019 sebelum pandemi. Iya, Project masih di ini ya, di apa? Masih Jakarta Timur tuh tinggal. Iya, makanya kan sering lari kalau sore-sore. Iya, di Gitu. Velodrome. Betul. Iya, mulainya bareng. Mulainya bareng. Cuman Cilinda konsisten, Project enggak. Oke deh. Terima kasih Cilinda. Sama-sama. Itu aja untuk Project Interview. Kalau menarik kita lanjut ya. Oke, dadah. Dah.